Baik, selamat pagi. Pada pagi hari ini kita akan praktek memelihara atau servis sistem rem, ya. Praktek memelihara atau servis sistem rem. Pertama sekali kita menyiapkan alat dan bahan sarana yang akan kita pakai untuk praktek memelihara atau servis sistem rem. Pertama, kita siapkan ini satu set kunci shock. Kemudian yang berikutnya satu set box ini, ya, box ini. Kemudian alat ukur jangka sorong atau vernier kaliper. Kemudian ada cairan rem, ya, cairan rem. Lalu berikutnya adalah mister baja. Lalu berikutnya ada grease atau fat. Yang berikutnya adalah brake cleaner. Kemudian ini kunci momen, ya, lalu kunci roda. Kemudian yang berikutnya adalah penamban. Kemudian kita siapkan juga ada kunci nipel, lalu selang, ya, selang. Kemudian amplas, kain lap atau kain majun, kapur tulis. Ini alat-alat yang kita siapkan untuk praktek memelihara atau servis sistem rem kita pada pagi hari ini. Kemudian K3-nya yang kita gunakan adalah sarung tangan, ini, ya, sarung tangan. Lalu kacamata, ya, sarung tangan, kacamata untuk K3 kita. Lalu kita menggunakan werpak, ya, ini, ya, werpak pakaian kerja, ya, bengkel, ya. Saya kira ini yang kita siapkan. Setelah siap semua, ayo mari kita mulai proses untuk praktek kita memelihara atau servis sistem rem. Baik, setelah kita melepas ban, langkah selanjutnya adalah kita melepas baut pengikat silinder yang bawah untuk kita mengambil kampasnya. Kita menggunakan kunci ring 12. Menggunakan kunci ring 12. Kita buka dulu. Sudah kita lepas baut pengikatnya. Sekarang kita ini, ya, lalu kita lepas kampasnya. Kita lepas kampas rem. Sekarang saatnya kita mengukur menggunakan ini. Alat ukur adalah jangka sorong atau jangka sorong ini, mistral insut ini. Kita mengukur ketebalan dari kampas rem. Kita ukur dulu. Setelah itu kita kancing dulu supaya tidak bergerak. Kita kancing dulu jangka sorongnya ini. Baik, kita baca ketebalannya ada 5 mili. Kita mengukur sisi yang lain, apakah sama. Kita mengukur sekali lagi, kita longgarkan lagi jangka sorongnya. Kita mengukur lagi ketebalannya kampas rem. Kita kencangkan dulu skrup pengencang dari jangka sorong supaya ukuran kita tidak gerak kemana-mana. Setelah kita ukur tadi sama 5 mili. Kemudian kita ukur yang satunya lagi, kampas rem yang satunya.
ketebalannya dengan jangka sorot 6. Luruskan dulu. Sudah, kita kencangkan dulu. Kita lihat hasilnya 5 mili. Di sisi yang lain kita ukur lagi. Di sisi yang lain ya, kita kencangkan dulu. Kita lihat hasil pengukurannya. Tebal kampas rem 5 mili ya. Tebal kampas rem 5 mili berarti kesimpulannya masih bisa kita pakai, masih baik, masih bisa digunakan, karena maksimalnya tadi adalah 10, minimal 1 mili. Karena ini masih 5 mili, masih kita bisa pakai, masih baik. Selanjutnya adalah kita mengamplas kampas rem cakram roda depan ya, kiri dan kanan. Kita amplas dulu, membersihkan dulu amplasnya. Satunya lagi. Terus setelah amplas kita semprot dengan menggunakan brake fluid ini. Kita semprot dulu. Satunya lagi. Setelah itu kita membersihkannya dengan kain majun atau kain lap. Yang satunya selanjutnya kita mengukur diameter tebal piringan rem. Kita ukur dulu. Menggunakan alat ukurnya kita menggunakan jangka sorong ya. Kita menggunakan jangka sorong. Kita ukur dulu. Tebalannya piringan rem. Setelah itu kita kencangkan skrup dari alat ukur ini jangka sorong supaya ukuran yang telah kita ukur tetap tidak gerak-gerak ya. Setelah kita kencangkan, kita angkat, lalu kita baca. Terbaca adalah ukurannya 11,5, sementara minimalnya adalah 16,5. Dengan demikian berarti piringan rem ini harus diganti, sudah tidak layak. Selanjutnya adalah kita membersihkan piringan cakram ini. Piringan cakram kita amplas terus. Setelah itu kita semprot dengan menggunakan brake fluid pada piringan cakram. Setelah itu kita membersihkan dengan menggunakan kain majun atau kain lap. Baik, selanjutnya adalah kita mengukur keolengan dari piringan rem ini. Kita menggunakan alat DTI, dial indikator, dial tester. Untuk mengukurnya kita pasang terlebih dahulu, kita cari tempat yang pas untuk memasangnya. Sebentar. Oke, kita kalibrasi dulu alat mulai dari nol. Lalu kita diberi tanda dengan menggunakan kapur.
Lalu kita mulai mutar sampai pergerakan paling jauh untuk melihat keolengan dari piringan rem ini ya. Kita mulai mutar, jalan terus, naik, iya, mulai terus sampai paling jauh. Ya, nanti paling jauh adalah 0,25. Standarnya adalah 0,15, berarti tingkat keolengannya ini sudah di luar batas maksimal. Berarti memang piringan rem ini harus diganti. Sudah selesai, kita bongkar, buka kembali alatnya. Baik, selanjutnya adalah kita memeriksa minyak rem pada reservoir ini. Ini kalau kita lihat kondisinya pada posisi min, maka perlu kita tambahkan cairan rem ya. Istilah sekarang bukan minyak rem tetapi cairan rem. Baik, kita tambahkan dulu cairan remnya sampai ke titik maksimalnya. Nah, sudah sampai ke titik maksimalnya cairan remnya. Ya, ini kita bersihkan karena ada cairan di luar remnya, dilap pakai kain majun. Lalu kita tutup. Ya. Baik, selanjutnya setelah selesai semua proses yang tadi, sekarang kita memasang kembali. Pertama kita memasang kampas dulu. Memasang kampas. Kita pasang baut pengikat silinder bawah. Pasang kembali. Selanjutnya kita mengunci baut pengikat silinder bawah dengan kunci momen dengan kekuatan 20 Nm dengan shock 12. Ya. Langkah selanjutnya setelah selesai, lalu kita memasang kembali ban. Kita memasang kembali ban. Lepaskan dulu. Lepaskan. Kita pasang kembali mur-mur pada baut roda. Kita menggunakan kunci roda 21. Setelah kunci roda baru kita menggunakan untuk menguatkannya adalah dengan kunci momen. Sekarang kita ya. Selanjutnya kita setelah kencangkan mur-mur pada baut menggunakan kunci roda tadi, terakhir kita mengencangkan menggunakan kunci momen ya. Kunci momen ini kita pasang dulu sambungan shocknya dengan shock N21 ya. N21 pasang dulu. Ini dengan kekuatannya adalah 107 Nm ya. 100 Nm dengan kunci momen.
Sekarang kita tutup penutupnya. Kita pasang penutupnya. Selesai. Ya, ini kita lepas tromol rem belakang. Ini kita lepas tromol dulu. Kemudian kita lepas pengencang kampas rem. Dan setelah itu kita lepas gas penekan ini pada kampas. Baik, kita lepas pegas penahan sepatu rem. Selanjutnya adalah kita mengukur tebal kampas rem kiri dan kanan dengan menggunakan ini alat ukur jangka sorong atau vernier kaliper ya. Baik, kita mulai ukur. Tebalnya adalah 5 mili. Batas minimal dari tebal kampas rem 1 mili berarti masih baik. Untuk yang sebelahnya, kemudian yang sebelahnya lagi kita ukur lagi, tetap menggunakan alat ukur jangka sorong atau vernier kaliper ini. Tebalnya adalah 5 mili, berarti masih baik. Karena tebal minimal adalah 1 mili, berarti ini masih masuk. Baik. Selanjutnya adalah kita mengukur diameter tromol. Diameter tromol dengan menggunakan alat ukur jangka sorong atau vernier kaliper ini ya. Ya, kita ukur dulu. Kita geser tempatnya, kita ukur. Lalu kita kancing skrup pada jangka sorong supaya tidak gerak. Ukuran yang telah kita dikancing dulu. Baik, ukurannya adalah 228,5 mm. Berarti masih masuk, masih baik. Baik, selanjutnya adalah kita membersihkan tromol rem ini. Tromol ini dengan menggunakan kampas, kita amplas dulu. Setelah amplas, lalu kita semprot dengan menggunakan fluid brake di bagian yang sudah kita amplas tadi. Setelah itu kita membersihkan dengan menggunakan kain majun atau kain lap. Kita bongkar, sekarang kita pasang kembali kampas. Pas lubangnya, itu keliru mas. Keliru pak.
Pasang dikit. Ya, tromolnya ya. Baik, selanjutnya adalah kita proses pembuangan udara palsu pada sistem rem. Sebelumnya kita cek dulu tempat olinya. Minyak rem, bukan oli, sorry, minyak rem atau cairan rem. Kita tambah dulu sampai titik maksimal. Sudah kita tambahkan cairan rem. Sekarang kita blending atau pembuangan pada rem. Aku cek dulu. Mulai tahan. Tahan. Ya. Kerja lagi. Ya. Tahan. Ya. Kerja lagi. Ya. Kita mengecek kevakuman booster rem. Pertama adalah kita menghidupkan dulu mesin dulu, kira-kira 2 menit. Oke, sekarang kita matikan. Terus Kita rem pelan-pelan untuk mengecek kevakuman booster. Baik, ini berjalan dia tekan turun dengan baik, berarti kevakuman boosternya masih baik. Ya. Baik, sekarang kita mengukur tinggi pedal dengan menggunakan Mister Baja. Ini kita kasih tanda dulu, lalu baru kita baca. Ini 16 mm. Kemudian sekarang jarak bebas pedal ya. Lebih di sini tadi kita cek lagi ya sebagai tanda betul. Jaraknya
mili. Berarti dengan kesimpulan bahwa jarak pedal ini masih baik, dalam kondisi baik. Terima kasih telah mengikuti mulai dari awal sampai akhir dalam proses praktek memelihara atau servis sistem rem ini. Semoga lewat video pembelajaran ini kita bisa belajar bersama bagaimana kita proses praktek memelihara atau servis sistem rem. Semoga apa yang kami belajar bersama dengan di video kami ini bermanfaat bagi kita semua secara khusus dalam dunia pendidikan di otomotif kendaraan ringan. Terima kasih.